Halo semuanya dan selamat datang kembali di Curhat Masalah Keluarga. Yeay. Ini udah 2 hari dari episode yang ke-6 ya. Jadi ini udah episode yang ke-7. Udah ada beberapa pertanyaan lagi sama curhatan lagi masuk ke DM sama WhatsApp ya. Jadi karena sudah cukup akan saya buat episode yang ke-7-nya. Oke, langsung aja saya akan bacakan mulai dari curhat dan pertanyaan hukum. Yang pertama nanti akan saya kasih solusi yang terbaik. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama ini dari Mbak Ida Novianti. Ida Novianti, pasti banyak cewek yang nanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, jika suami saya ingin cerai tapi suami tidak mau mengajukan gugatannya ke pengadilan agama, istri digantung selama 2 tahun lebih karena istri merasa diabaikan tanpa kepastian. Akhirnya istri tersebut yang mengajukan gugatan ke suami. Yang saya tanyakan, apakah kalau mengajukan gugatan istri, apakah istri tidak berhak melakukan tuntutan terhadap suami? Terima kasih. Jadi ketika yang menggugat istri, nanti hak untuk mendapatkan nafkah idah dan nafkah mut'ah itu tidak bisa dituntut karena belum ada aturan yang mengatur hal tersebut. Namun jika suami yang mengajukan gugatan, itu istri akan memperoleh nafkah idah, nafkah mut'ah serta nafkah penghidupan anak. Sedangkan untuk nafkah penghidupan anak itu bisa dituntut kok Mbak Ida walaupun yang menggugat Anda. Oke. Dan untuk dalil-dalil gugatan sama gugatan yang diminta itu lebih baik dikonsultasikan ke LBH pengadilan agama setempat ya. Jangan buru-buru dan jangan buru-buru untuk mengambil keputusan dulu. Oke, silahkan dipikirkan matang-matang dan isi dalil-dalilnya nanti bisa didiskusikan ya. Jika masih belum paham silahkan hubungi nomor di depan ya, nanti akan saya bantu untuk membuatkan gugatannya yang baik dan benar. Oke, gitu ya Mbak Ida. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum, nama saya Rafika, nomor WA oke. Umur 25 tahun, lagi cari temen yang bisa diajak bertukar pikiran. Soalnya selama pandemi ini nganggur, gak tahu harus kerja apa. Butuh yang serius aja ya, yang serius chat WA aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa kok banyak yang promo yang cari jodoh? Semenjak kemarin ada yang satu ya, kok sekarang banyak banget yang cari jodoh. Ini gimana ini? Aduh. Untuk nomor WhatsAppnya nanti akan saya tutupi ya. Nanti kalau misalnya Anda berkenan dengan fotonya, nanti akan saya pasang fotonya. Kalau berkenan silahkan hubungi saya langsung ya. Untuk Mbak Rafika. Oke, ini subhanallah pakai mukena habis sholat ini kayaknya ya. Oke Mbak, akan tak promoin nanti, tapi WhatsAppnya pengen ditulis apa enggak nanti di video. Ya, ini bukan pertanyaan, ini promosi ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ances, Mbak Anca. Izin bertanya, ketika lulus dari Fakultas Hukum terus kita pengen jadi seorang advokat, langkah pertama apa saja ya? Jadi untuk menjadi seorang advokat ketika sudah lulus dari Fakultas Hukum, silahkan Anda mengikuti pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA. Banyak sekali PKPA yang dilakukan. Untuk pandemi ini banyak sekali PKPA yang dilakukan secara online juga. Setelah itu Anda bisa mengikuti ujian profesi advokat yang disebut UPA ya. Ketika Anda lulus ujian profesi advokat, nanti akan disumpah di pengadilan tinggi provinsi masing-masing. Jadi untuk pilihnya organisasi apa, Pradi, Kadin atau KAI atau apapun, jadi terserah ya. Karena di Indonesia menganut multibar, jadi ya yang penting bisa sumpah aja lah, yang penting bisa beracara. Kalau untuk saran saya, mau pilih yang mana nanti bisa japri saya aja ya, untuk pengen pengacara backgroundnya apa, Pradi, Kadin atau apapun. Oke Mbak. Untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum,
Aku lagi bingung ngadepin istri yang susah diatur, gak pernah. Ini dari Mas Rizky ya. Assalamualaikum, aku lagi bingung ngadepin istri yang susah diatur, gak pernah nerima kalau dinasihatin suami. Minta solusinya ya. Untuk solusinya, ketika memang istri sulit dinasihatin, lebih baik sedikit dibentak. Gimana ya kata-katanya ya? Karena memang sedikit dikerasin dikit lah ya, mungkin pakai volume yang agak besar dikit, karena kalau terlalu halus kadang memang orang itu akan diabaikan dan dianggap sepele. Oleh karena itu perlu ketegasan yang lebih, Mas Rizky, Anda sebagai suami, agar istri Anda mendengarkan Anda dengan baik ya. Namun jangan sampai main kasar, nanti main pukul tangan sampai KDRT, itu nanti malah bisa merugikan Anda dan bisa merugikan keluarga Anda juga ya. Silahkan diomongin baik-baik, jika tidak bisa pakai ketegasan yang lebih lagi, kalau tidak bisa ya udah terserah keputusannya nanti. Oke, dari Mas Rizky itu jawabannya. Untuk selanjutnya ini dari Mbak Eka Saputri. Ini kok promo lagi, ini gimana ya? Hai, salam kenal ya, bertemu di WA langsung chat aja ya. Nomor WhatsAppnya ada, nanti tergantung pengen ditampilin atau enggak. Ini mbaknya pakai kerudung juga, kayaknya baik kok orangnya ya. Ini kok jadi promo, waduh. Ini promo lagi, ini gimana ya? Ini dari Mbak Leli. Untuk selanjutnya, follow IG aku ya, Agustin126. Ini langsung tak bacain ya kalau yang pengen lihat IG-nya. IG-nya Agustin126, nyari temen deket. Oke Mbak, saya akan promokan karena saya baik. Ini promo lagi, tapi kayaknya ini ini langsung ngasih puisi ya. Ini dari Mbak Rizka. Namun nanti setelah menjadi istrimu, aku berharap menjadi pendamping yang solehah, agar di surga cukup aku yang menjadi bidadarimu. Walau aku ini pencemburu berat, kalau Allah dan Rasul lebih ku cintai daripada aku, sungguh aku rela. Aku harap begitu pula dirimu. Wah, ini apa maksudnya? Saya nggak bisa berkata-kata. Ini mau promo juga ya, nanti kalau pengen silahkan hubungi. Ini kembali lagi ke pertanyaan hukum ya. Mohon izin bertanya, yang dimasukkan ke kategori penelantaran rumah tangga, idealnya berapa bulan sejak suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya? Jadi untuk penelantaran itu memang idealnya biasanya kalau di undang-undang memang 2 tahun ya, itu penelantaran bisa dijadikan alasan untuk sebuah perceraian. Kalau di undang-undang perceraian itu ketika salah satu pihak meninggalkan lawan kawinnya selama 2 tahun, itu bisa digunakan sebagai alasan perceraian. Namun untuk penelantaran yang dianggap di hukum pidana itu belum ada ketentuannya berapa bulan atau berapa tahun ya ketika 1 bulan pun ketika memang tidak diberi nafkah itu namanya sudah penelantaran kalau di hukum pidana. Kalau di hukum perdata itu tadi sesuai dengan undang-undang perkawinan ya. Jadi 2 tahun. Oke. Itu tadi dari Albert ya. Nggak tahu itu asli apa enggak namanya. Untuk selanjutnya ini pertanyaan lagi. Assalamualaikum, boleh gak sih mencintai cewek padahal gue udah punya pasangan? Contohnya gue udah punya bini tapi suka sayang mau orang yang single. Boleh saja, boleh kok. Suka itu kalau sebagai seorang cowok itu boleh suka, karena memang itu bukan kehendak Anda. Untuk mensukai orang itu bukan kehendak Anda lagi. Untuk mencintai seseorang itu bukan kehendak Anda, itu udah kehendaknya yang kuasa. Namun ketika Anda memang pengen melihat yang lain, tidak menundukkan pandangan, kalau di Islam itu nanti akan menjadi titik buruk Anda. Sama aja Anda bermain api ya, nanti akhirnya yang dikorbankan keluarga lagi ya kan. Nah, kalau pengen keluarganya langgeng, pengen keluarganya sakinah mawaddah warahmah, silahkan
Anda menganggap sempurna istri Anda, nggak usah lihat cewek yang lain ya. Untuk selanjutnya dari Mbak Linda Safitri, kenapa sih tiap kenal laki-laki mau deket ketemu aja belum, tapi otaknya isinya sampah, otak jorok, bikin gue ilfil dan bodoh amat, gue dibilang munafik. Kalau memang ketemunya di media sosial kayak gitu ya, nggak ada yang bener-bener murni ingin bertemu. Mungkin biasanya otaknya jorok semua, apalagi yang cowok-cowok ya. Jadi kalau memang pengen ketemu ya ketemu langsung, atau mungkin biasanya pasangan itu ketemunya di sebuah lingkungan, mungkin lingkungan kerja, lingkungan sekolah, atau lingkungan kelas, atau lingkungan apapun ya, seperti itu ya. Ketemu langsung itu nanti malah bisa tahu sifatnya. Jangan sampai dibodoh-bodohin hanya lewat media sosial, lewat WhatsApp, nanti diporotin mbak-mbaknya ini ya. Oke ya, ini langkah Anda udah bener, ilfil bodoh amat udah nggak apa-apa ya. Gitu jawabannya Mbak Linda. Ini ada yang promo lagi, aku nggak tahu ini kenapa jadi ladang promo cari kontak jodoh. Assalamualaikum Kak, chatan yuk biar saling kenal. Untuk nomor WhatsAppnya nanti terserah bisa tak pasang apa enggak. Namanya Mbak Desi. Udah itu aja ya. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan hukum, ada juga pertanyaan mengenai keluarga, dan ada juga yang promo. Oleh karena itu saya ingatkan untuk yang mau curhat masalah keluarga, curhat masalah hukum pidana, curhat masalah apapun, atau pertanyaan mau konsultasi hukum, silakan hubungi nomor yang di depan ya, akan saya tunggu. Dan seperti biasa semoga bermanfaat. Yang mungkin nggak bermanfaat silahkan dibuat bercandaan aja, atau dibuat bahan ketawaan aja nggak apa-apa, dan diambil manfaatnya kalau yang bermanfaat. Dan seperti biasa saya ucapkan terima kasih. Dadah.